Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bersama untuk belajar ilmu agama, mendalami agama Islam. Dan ketahuilah adik-adik sekalian bahwa belajar ilmu agama adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat besar, secara khusus pada saat kita datang ke masjid untuk belajar. Maka perlu diketahui bahwa masjid adalah rumah Allah, dan jika digunakan untuk mempelajari ilmu agama maka pahalanya sangatlah besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man ghada ilal masjid liyata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu ka'ajri hajjin ta'amman hajjatun." Barang siapa yang pergi ke masjid untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang yang pergi haji dengan sempurna. Bayangkan, mendapatkan pahala haji dengan sempurna, amalannya apa? Datang ke masjid untuk belajar atau mengajarkan kebaikan. Ya, sehingga itu yang sekarang kita sedang lakukan, dan jangan lupa untuk ikhlas. Ya, niatkan ini untuk belajar untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain, bukan karena terpaksa. Jadikan amalan kita ini ikhlas, karena keikhlasan adalah syarat agar kita mendapatkan pahala tersebut. Kemudian ada sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz di sini akan menjelaskan tentang pentingnya seseorang itu belajar ilmu agama dan mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya beliau adalah manusia biasa. Sampai kemudian di umur 40 tahun Nabi Muhammad SAW diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Maka apa yang menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW itu menjadi seorang nabi? Yang tadinya orang biasa sekarang menjadi nabi. Apa tandanya? Tandanya adalah pada saat diberikan wahyu kepadanya. Dan wahyu adalah ilmu, sehingga Nabi Muhammad SAW diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ada yang tahu? Ayat apa yang pertama kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Silakan yang angkat tangan di belakang. Al-Alaq ayat berapa sampai berapa? 1 sampai hafal ayatnya? Hafal tolong. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hafal? Kemudian apa? Bisa dilanjutkan? Khalaqal insana bil. Kemudian Allamal bil qalam, allamal insana malam yang. Silahkan hadiahnya. Masya Allah ya, jadi laki harus pemberani. Kalau punya jawaban ditanya sama gurunya, angkat tangan. Hadiah karena keberanian dan benar jawabannya. Jadi wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai
5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama adalah Iqra. Apa arti Iqra? Pada jawab semua nih. Pada mau hadiah kayaknya nih. Ayat yang pertama turun adalah bacalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar seseorang itu baca, agar seseorang itu belajar. Karena agama Islam ini dibangun di atas ilmu. Tanpa seseorang itu belajar, dia tidak mungkin bisa menjalankan agama Islam. Tanpa seseorang itu membaca, dia tidak mungkin bisa menjalankan agama Islam. Dia nggak mungkin bisa sholat dengan benar, dia nggak mungkin bisa puasa dengan benar, dia nggak mungkin bisa meraih surga tanpa ilmu. Sehingga ini adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Iqra, perintah kepada Nabi Muhammad untuk membaca. Sehingga ilmu adalah pondasi dari agama kita. Sebagaimana setiap bangunan itu punya pondasi. Masjid ini ada pondasi di bawah tanahnya yang menguatkan bangunan masjid ini. Semakin pondasinya itu kuat, maka bangunannya juga akan kuat. Begitu juga dengan kepribadian. Ya, agama yang kita jalankan dalam keseharian kita itu akan menjadi kuat, kokoh pada saat kita memiliki ilmu yang bagus. Ya, sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Sesungguhnya mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ya, sehingga para ulama menyebutkan bahwa ilmu itu terbagi menjadi 2. Silahkan kalian catat. Nanti bakal ada pertanyaan di sela-sela kajian kita dan akan ada hadiahnya. Ilmu itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ilmu syar'i dan yang kedua adalah ilmu duniawi. Ilmu itu ada 2. Yang pertama adalah ilmu syar'i dan yang kedua adalah ilmu duniawi. Ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Nah, ilmu syar'i memiliki 2 hukum. Mempelajari ilmu syar'i ini ada 2 hukumnya. Yang pertama adalah wajib dan yang kedua adalah sunnah. Ya, ilmu syar'i ini hukum mempelajari ada 2. Yang pertama adalah wajib dan yang kedua adalah sunnah. Apa ilmu syar'i yang hukumnya itu wajib? Ada yang tahu? Silakan. Salat terus apa lagi? Maksudnya ilmu yang seperti apa? Ya, haji. Lagi ilmu Quran. Lagi ilmu bayar zakat. Kemudian ilmu sholat. Lagi ilmu apa? Ilmu yang wajib dipelajari. Ya, khusus pertanyaan ini tidak ada hadiah. Ya, jadi ilmu yang wajib itu adalah ilmu yang akan kita lakukan. Kalau kita mau melakukan sesuatu ibadah, maka kita wajib untuk mempelajari ilmu tentangnya. Apapun ibadahnya, entah itu sholat, puasa, zakat, baca Al-Quran, haji, apapun ibadah yang kita lakukan, maka kita harus melakukannya atas dasar ilmu. Ya, makanya seorang nggak boleh dia sholatnya asal-asalan, nggak boleh dia beribadah kepada Allah dengan tanpa ilmu. Makanya kalian belajar di sekolah ini untuk apa? Agar kalian tahu mana yang halal, mana yang haram. Pada saat kalian mau melaksanakan sholat, kalian tahu tata cara sholat yang benar seperti apa. Pada saat kalian mau berwudu, kalian tahu wudu yang benar itu seperti apa.
Sehingga ini adalah ilmu syar'i yang hukumnya wajib, yaitu ilmu tentang amalan yang akan kita lakukan. Setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu, berarti ilmu tentang sholat 5 waktu hukumnya kan? Wajib. Setiap bulan Ramadan kita puasa, maka mempelajari tentang puasa Ramadan hukumnya kan? Wajib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang hukumnya sunnah. Yang kedua adalah ilmu yang hukumnya sunnah, yaitu ilmu tentang perkara yang tidak Allah wajibkan kepada kita. Ilmu tentang perkara yang tidak Allah wajibkan kepada kita, dan kita belum mau melakukannya. Belum mau di sini maksudnya adalah bisa jadi karena dia tidak bisa melakukannya. Contohnya seperti orang fakir yang tidak diwajibkan untuk zakat. Ya, orang yang tidak punya harta, dia wajib untuk zakat atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak punya uang, tidak punya harta. Akan tetapi kalau dia mempelajari tentang zakat, maka hukumnya sunnah. Atau seseorang yang baru pergi haji, orang yang tidak punya uang untuk pergi haji, tapi dia mempelajari tentang ilmu haji, maka ini hukumnya juga sunnah. Ya, sehingga segala sesuatu di dalam agama ini yang kita tidak bisa melakukannya, tidak mau melakukannya, tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka hukumnya adalah sunnah. Ya, sehingga ini adalah rincian dari ilmu syar'i. Kalian fokus ya, dicatat, fokus, nanti bakal usah tanya. Kemudian tadi ilmu yang kedua, apa ilmu yang kedua? Ilmu duniawi. Ilmu duniawi ini adalah memiliki 3 hukum. Ilmu duniawi ini memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah ilmu duniawi yang hukumnya wajib kifayah. Ilmu duniawi yang hukumnya wajib kifayah. Ada yang tahu apa itu wajib kifayah? Wajib kifayah. Silakan. Masya Allah, silakan. Ya, silakan. Wajib kifayah adalah kewajiban yang terjatuh kepada masyarakat kaum muslimin. Kewajiban yang terjatuh kepada masyarakat kaum muslimin. Kalau ada sebagian mereka melakukannya, maka kewajiban itu menjadi hukum. Kewajiban itu menjadi hukum. Ya, contohnya seperti azan misalnya. Kalau sudah ada yang azan, maka kewajiban itu gugur, walaupun yang azan cuma 1 orang. Atau ada di antara kaum muslimin yang wafat, maka hukum memandikannya, mengurusi jenazah dan menguburkannya adalah wajib kifayah. Kalau ada sebagian orang yang melakukannya, maka kewajiban itu gugur terhadap seluruh umat. Ya, maka ilmu duniawi yang pertama adalah ilmu duniawi yang hukumnya wajib kifayah. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti ilmu kedokteran. Ya, ilmu tentang alam, kehutanan, tentang laut, ilmu tentang pertahanan negara. Ini dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kita sebagai masyarakat kaum muslim membutuhkan para dokter. Pada saat kita sakit, kita bisa diobati oleh mereka, diperiksa oleh mereka. Ya, sehingga ini adalah hukumnya wajib kifayah. Kalau sebagian kaum muslimin sudah ada yang mempelajari ilmu-ilmu tersebut, maka gugur kewajiban ini bagi seluruh kaum muslimin. Karena para ulama mengatakan bahwa dunia kita, kehidupan kita tidak mungkin bisa stabil, tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan kecuali dengan ilmu-ilmu tersebut.
Bisa dibayangkan kalau kita hidup tanpa adanya ilmu kedokteran. Bisa dibayangkan kita hidup tanpa ada ilmu tentang hukum tata negara, pertahanan negara misalnya, maka akan kacau balau kehidupan kita. Sehingga itu adalah hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua adalah ilmu duniawi yang hukumnya mubah. Ilmu duniawi yang hukumnya mubah. Ya, maka ini adalah seluruh ilmu duniawi yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ilmu duniawi yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ilmu duniawi yang hukumnya haram. Yang ketiga adalah ilmu duniawi yang hukumnya haram, yaitu ilmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa contohnya ilmu duniawi yang hukumnya haram? Belajar apa yang nggak boleh? Silakan, apa? Ilmu perdukunan. Ilmu perdukunan boleh atau tidak? Tidak boleh. Emang dukun ada ilmunya? Yakin? Pernah belajar? Nggak boleh ya. Karena ilmu perdukunan adalah ilmu yang di situ terdapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah, minta tolong kepada setan-setan dan jin. Sehingga orang yang mempelajari sihir atau perdukunan, dia otomatis keluar dari agama Islam. Wal'iyadzubillah. Kemudian apa lagi? Ilmu-ilmu yang diharamkan. Ilmu judi, betul, haram juga. Kemudian ilmu apa lagi? Silahkan. Ilmu tentang khamr misalnya, bagaimana cara meracik khamr sampai menjadi sebuah khamr yang memabukkan, tentu itu juga haram. Ya, sehingga segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh mempelajarinya. Ya, dari sini siapa yang bisa menyebutkan tentang rincian ilmu dan beserta hukumnya? Silakan. Bentar, silakan hadiahnya. Nah, dari sini bisa kita lihat ilmu yang kita pelajari selama ini itu masuk ke bagian yang mana? Ya. Maka setiap muslim wajib untuk mempelajari perkara-perkara yang dia ingin lakukan, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk dilakukan, seperti salat 5 waktu misalnya, tentang tauhid, tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, bagaimana dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian bagaimana dia berwudu, melaksanakan salat, apa saja salat-salat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu semua wajib untuk dipelajari. Oleh karena itu ilmu adalah fondasi seseorang untuk beragama, menjalani kehidupan, sehingga di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah terdapat banyak sekali keutamaan ilmu. Ya, oleh karena itu ada beberapa keutamaan ilmu yang akan Ustaz sebutkan. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, barang siapa yang
meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Sehingga para ulama mengatakan cara paling mudah untuk masuk surga adalah dengan belajar. Ya, coba kalian perhatikan di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW tidak mempersyaratkan kita harus jadi ulama dulu, kita harus jadi ustadz dulu, baru kemudian dimudahkan jalan kita menuju surga. Tidak. Akan tapi sekedar kita mau belajar, kita mau jalani kehidupan kita dengan menuntut ilmu, maka dengan itu Allah akan memudahkan jalan kita menuju surga. Ya, sehingga ini adalah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua adalah bahwa ilmu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba tersebut. Ilmu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Ya, keutamaan yang kedua adalah bahwa ilmu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan menjadikannya mengerti tentang ilmu agama. Ya, jadi ini adalah tolak ukur Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang. Karena banyak orang yang salah paham. Sebagian orang mengira bahwa kalau dia punya harta berarti Allah cinta kepadanya. Kalau dia punya jabatan yang tinggi di tengah-tengah masyarakat berarti Allah cinta padanya. Maka ini adalah kesalahan dalam berpikir. Jadi tanda Allah cinta kepada seorang hamba itu bukan harta yang Allah berikan, bukan jabatan yang Allah berikan, bukan status sosial yang Allah berikan kepadanya, akan tapi ilmu agama yang bermanfaat. Pada saat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, itu berarti Allah mencintai hamba tersebut. Ya, jadi hadis ini memotivasi kita semua untuk bersungguh-sungguh dalam belajar. Karena kita ingin menjadi seorang hamba yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diberikan pemahaman tentang agama. Ya, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, beliau mengatakan bahwa difahami dari hadis ini bahwa orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dijauhkan dari ilmu agama. Ya, sebagian orang ngerti tentang masalah dunia, ngerti tentang cara cari duit, cari uang seperti apa caranya, ya bagaimana ya tentang urusan dunia itu dia mengerti, tapi dalam urusan agama dia nggak tahu, nggak pernah belajar tentang masalah sholat, tidak pernah belajar tentang masalah puasa, tidak pernah belajar tentang masalah tauhid, tentang masalah kesyirikan, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam agama. Ya, sehingga ini adalah keutamaan yang kedua. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kalian. Ya, itu adalah keutamaan yang ketiga. Makanya kita dapatkan bahwa orang-orang yang berilmu itu pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan di dunia dan akan dimuliakan di akhirat kelak. Oleh karena itu, para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahullah, mereka sering kita sebut nama-nama mereka setelah kita menyebutkan sebuah hadis.
Kalian kalau baca hadis, biasanya di situ ada keterangan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, atau Tirmidzi, atau Abu Dawud, atau Nasai, atau Imam Ahmad. Lihat bagaimana Allah mengangkat derajat mereka. Padahal kita tidak mengenal mereka, kita tidak pernah bertemu mereka. Dan Imam Bukhari itu hidup di tahun 200-an Hijriah. Sedangkan kita sekarang ada di tahun berapa Hijriah? 1400 sekian. Bayangkan 1200 tahun yang lalu Imam Bukhari menyebarkan ilmunya, dan sampai sekarang kita masih merasakan efek dari ilmu tersebut. Bahkan kita sering menyebut-nyebut namanya, Imam Bukhari rahimahullah, kita doakan semoga Allah merahmatinya. Begitu juga Imam Muslim rahimahullah, dan ulama-ulama yang lain yang kitab-kitabnya sampai kepada kita, ilmunya sampai kepada kita, seperti Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah. Mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun mereka sudah wafat, tapi kita mengenal mereka dan kita selalu mendoakan mereka, dan kita merasakan manfaat ilmu yang mereka sebarkan. Sehingga siapa di antara kita yang tidak mau memiliki keberkahan dalam kehidupan? Maksud dari keberkahan adalah kehidupannya menjadi bermanfaat. Bukan cuma pada saat dia masih hidup, bahkan dia setelah dia wafat, dia masih memberikan keberkahan kepada orang lain. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh semua. Sebagian orang pada saat dia wafat, selesai sudah. Namanya tidak disebut-sebut lagi. Tidak lagi didoakan oleh orang lain. Mungkin yang mendoakannya anak-anaknya. Akan tapi kalau anak-anaknya sudah wafat, tidak ada lagi yang mendoakan. Sehingga lihat para ulama yang mereka menyebarkan ilmu mereka giat dalam belajar dan berdakwah, pada akhirnya setelah mereka wafat, ribuan tahun setelahnya mereka masih disebut-sebut namanya dan masih didoakan. Jadi dia adalah keberkahan dari ilmu. Jadi kita tidak akan rugi sama sekali pada saat kita giat dalam belajar dan menjadi orang yang berilmu. Sehingga ini adalah keutamaan yang berapa tadi? Yang ketiga. Kemudian yang keempat, seluruh makhluk beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu, seluruh makhluk beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Bayangkan kalau seseorang itu belajar ilmu agama, seluruh makhluk beristighfar untuknya. Apa istighfar? Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah si fulan, ya Allah, ampunilah si fulan. Doa dari seluruh makhluk. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa inna talibal ilm yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hitan fil bahr. Sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan beristighfar untuknya segala sesuatu sampai ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Sesungguhnya penuntut ilmu akan beristighfar untuknya segala sesuatu, seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Bayangkan berapa jumlah makhluk yang ada di muka bumi ini. Mereka semua beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa orang yang sedang belajar ilmu agama. Sehingga ini keutamaan yang sangat besar. Kita sadar bahwa kita melakukan dosa dan maksiat. Kita memiliki banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi subhanallah, pada saat kita mempelajari ilmu agama, maka yang beristighfar, yang minta ampun kepada Allah untuk kita, itu ternyata seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan, sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Kemudian keutamaan yang kelima adalah bahwa ilmu yang bermanfaat akan senantiasa menjadi pahala yang mengalir.
ilmu yang bermanfaat akan senantiasa menjadi pahala yang mengalir. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam wafat, maka seluruh amalnya akan terputus. Jika anak Adam wafat, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3. Jika anak Adam wafat, maka seluruh amalnya akan terputus kecuali 3. Shadaqatun jariyah, pertama adalah sedekah jariyah. Aw ilmun yuntafa'u bih, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah wa waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya. Ya, sehingga ini adalah 3 amalan. Kalau dilakukan semasa orang itu sudah semasa dia masih hidup, ini adalah 3 amalan yang akan bermanfaat bagi orang yang sudah wafat. Pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, sedekah yang berlanjut. Sehingga kalau seseorang dia bersedekah mengeluarkan hartanya untuk membangun sebuah masjid misalnya, masjid sudah terbangun, dimanfaatkan oleh orang-orang, kemudian dia wafat, maka selama masjid itu digunakan untuk beribadah, bermanfaat untuk kaum muslimin, maka dia akan terus mendapatkan pahala walaupun dia sudah wafat. Atau sebagian orang menyisihkan uangnya, kemudian dia membeli mushaf, membeli Al-Quran, kemudian Al-Quran yang dia beli ditaruh di masjid, digunakan oleh orang-orang untuk dibaca. Maka setiap orang yang membaca Quran yang dia beli, walaupun dia sudah wafat, dia akan mendapatkan pahalanya. Ini yang disebut dengan shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir. Kemudian yang kedua adalah aw ilmun yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Maka ini akan mengalir terus pahalanya. Ya, oleh karena itu sebagian ulama menyebutkan untuk para orang tua hendaknya mereka tidak membiarkan orang lain untuk mengajarkan Al-Fatihah anaknya. Kenapa? Al-Fatihah hendaknya orang tua yang mengajarkan untuk anaknya. Karena setiap ilmu yang diberikan kepada orang lain, kalau orang lain ini mengamalkan ilmu tersebut dan mendapatkan pahala, maka yang memberikan ilmu dia akan mendapatkan pahala apa yang dilakukan oleh orang yang diajarkan tadi. Paham? Contoh, Ustadz sekarang mengajarkan kalian Al-Fatihah. Kalian semuanya nggak ada yang bisa Al-Fatihah. Ustadz ajarkan Al-Fatihah, cara bacanya untuk dihafal sampai kalian hafal Al-Fatihah. Setiap kali kalian sholat dan membaca Al-Fatihah, Ustadz mendapatkan pahala. Kalau kemudian kalian mengajarkan Al-Fatihah kepada orang lain yang tidak bisa, maka kalian akan mendapatkannya dan Ustadz juga akan mendapatkan. Terus demikian. Ini yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya tidak akan terputus. Ya, sehingga ini adalah keutamaan ilmu, bahwa ilmu yang bermanfaat akan senantiasa menjadi pahala yang mengalir, tidak terputus. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah wa waladun salihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ya, sehingga orang tua yang sudah wafat akan sangat bahagia pada saat anaknya mendoakannya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ada seseorang yang dia di alam kubur semakin hari kondisinya semakin baik, semakin hari dia semakin mendapatkan kenikmatan, sehingga dia bertanya kepada malaikat, kenapa aku selalu mendapatkan kenikmatan setiap hari? Maka malaikat ini mengatakan, bistighfari waladika lak, karena anakmu beristighfar, karena anakmu selalu mendoakanmu. Padahal ayahnya sudah wafat, orang tuanya sudah wafat, tapi selalu mendapatkan kebaikan karena selalu didoakan oleh anak-anaknya.
Ya, sehingga ini adalah 5 keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang bisa menyebutkan 5 keutamaan ini? Silakan. Yang pertama, silakan. Barakallahu fiik. Baik, sehingga kalau kita sudah tahu hukum belajar, bahwa itu adalah sebuah kewajiban tentang hal-hal yang kita ingin lakukan, kemudian kita sudah mempelajari juga keutamaan ilmu, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah semangat dalam belajar. Kalian harus semangat dalam belajar. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka semua semangat dalam belajar. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umurnya hanya 13 tahun. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas sangat giat sekali untuk belajar. Sehingga beliau datang ke sahabat-sahabat Nabi yang senior, ke orang-orang yang berilmu untuk mempelajari ilmu agama. Maka Abdullah bin Abbas yang waktu itu umurnya masih 13 tahun, dia punya sahabat dekat. Sahabat dekatnya mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, untuk apa engkau belajar? Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi, para ulama, itu mereka ada banyak. Kalau mereka ada orang yang membutuhkan ilmu, mereka tidak akan pergi kepadamu. Mereka akan pergi kepada para ulama, orang-orang yang senior, sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, tidak akan pergi kepadamu." Lihat, terkadang kita punya teman-teman seperti itu. Ya, lagi semangat belajar, tiba-tiba dipikir malas, diajak main, diajak ngobrol, padahal dia lagi semangat belajar. Tapi Abdullah bin Abbas adalah anak yang memiliki akal yang cerdas, sehingga dia tahu bahwa ilmu akan bermanfaat kepadanya. Sehingga setelah berjalannya waktu, sampai kemudian Abdullah bin Abbas beranjak dewasa, dan orang yang tadi mengatakan hal tersebut kepada Abdullah bin Abbas sama-sama beranjak dewasa. Maka dia pun mendapatkan ternyata masyarakat kaum muslimin mendatangi Abdullah bin Abbas puluhan tahun berikutnya untuk bertanya tentang perkara agama. Maka temannya ini yang mengajak Abdullah bin Abbas untuk tidak belajar, dia mengatakan, sesungguhnya aku meyakini bahwa Abdullah bin Abbas itu lebih cerdas daripada diriku. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas terus belajar sedangkan dia tidak mau belajar, dengan alasan bahwa masih banyak ustaz, masih banyak ulama, masih banyak orang-orang yang hebat. Padahal kita tahu bahwa umur seseorang itu terbatas. Kita lihat sekarang ada ustaz-ustaz yang mengajar, ada ustaz-ustaz yang berkhutbah, ada ustaz-ustaz yang menyebarkan agama Islam. Maka yakinlah suatu hari mereka nanti akan wafat. Digantikan oleh siapa? Digantikan oleh orang-orang yang datang setelahnya. Sehingga generasi-generasi yang akan datang, mereka lah yang akan mengemban dakwah, mereka lah yang akan menyebarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat. Sehingga jangan pernah lalai untuk belajar, semangat terus belajar. Ya, walaupun ada orang-orang yang mengajak kita untuk malas dalam belajar, jangan pernah dengarkan perkataannya. Karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk selalu bersemangat. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'id billah wa la ta'jaz." Bersemangatlah untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan engkau lemah. Lihat, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk bersemangat. Ya, sehingga para sahabat Nabi, mereka kalau belajar itu sangat bersemangat sekali. Bahkan kita dapatkan bahwa sahabat-sahabat Nabi banyak di antara mereka yang
Umurnya itu masih sangat muda sekali. Di antaranya Abdullah bin Abbas, bayangkan umurnya hanya 13 tahun pada saat Nabi SAW wafat. Tapi dia adalah sahabat Nabi. Dan dia adalah orang yang menjadi rujukan para ulama setelah Nabi SAW itu wafat. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas? Berapa umurnya pada saat dia berjuang bersama Nabi SAW? Kata para ulama umurnya sekitar 17 tahun. Kemudian ada sahabat Nabi yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Pernah dengar? Apa kisahnya? Al-Arqam bin Abil Arqam, dia adalah sahabat Nabi yang rumahnya dijadikan tempat berkumpul Nabi dengan para sahabat pada saat mereka berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi di awal dakwah Nabi SAW, Nabi SAW berdakwahnya itu sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Karena orang-orang Quraisy marah kepada Nabi SAW karena dakwah beliau, sehingga banyak di kalangan sahabat yang dibunuh, diintimidasi, disiksa. Kenapa? Karena mereka beriman kepada Allah. Sehingga Nabi SAW memilih salah satu rumah sahabatnya dijadikan untuk berkumpul dan belajar bersama di sana. Pada saat ada wahyu yang turun kepada Nabi SAW, Nabi SAW sampaikan di perkumpulan tersebut. Pada saat ada nasihat-nasihat yang ingin Nabi SAW sampaikan, Nabi berkumpul di tempat tersebut. Ada ilmu agama yang ingin dijelaskan oleh Nabi SAW tentang perkara sholat, tentang perkara-perkara yang lain, dilakukan di rumah tersebut, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Kalian tahu rumah Arqam bin Abil Arqam? Kalian tahu berapa umur Al-Arqam bin Abil Arqam pada saat berkumpul di rumahnya? Ada yang tahu berapa? 13 tahun. 13 tahun. Kalian umurnya berapa? Ada yang 13 di sini? Ini. Yang 13 ini seumuran dengan Al-Arqam bin Abil Arqam. Rumahnya dijadikan sebagai tempat perkumpulan Nabi dan para sahabat saat berdakwah. Ya, jadi 13 tahun itu bukan anak kecil lagi. Apalagi 14 tahun, apalagi 15 tahun, itu bukan anak kecil lagi. Ini adalah umur yang seseorang sudah bisa berjuang, seseorang sudah bisa belajar, seseorang bisa menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Saat kalian saat ini diberikan fasilitas oleh orang tua kalian untuk masuk ke sebuah sekolah, di situ ada ilmu yang bermanfaat yang diajarkan, ada guru-guru yang siap untuk memberikan kepada kalian ilmu, maka yang harus kalian lakukan adalah bersyukur kepada Allah dengan giat belajar. Jadilah seperti sahabat-sahabat Nabi. Mereka umurnya masih muda, akan tapi semangat mereka sangat luar biasa. Karena sebagaimana yang tadi disebutkan, Abdullah bin Abbas pada saat dia mau belajar, tidak ada yang mengira bahwa dia akan menjadi orang yang sangat bermanfaat di kemudian hari. Begitu juga dengan kalian. Kita tidak ada yang tahu, kalian nanti bisa jadi akan memberikan pengaruh besar kepada masyarakat. Kalian akan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Mungkin bisa jadi banyak orang yang akan merujuk kepada kalian, bertanya kepada kalian. Tapi kapan itu terjadi? Mungkin 20 tahun lagi, mungkin 15 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Sehingga puluhan tahun ini kalau tidak diisi dengan ilmu, maka hidup kita akan sia-sia. Kalau tidak diisi dengan ilmu, maka akan sia-sia. Ya, sehingga ini yang bisa Ustaz sampaikan tentang hukum penuntut ilmu dan juga keutamaan belajar ilmu agama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, Ustaz persilahkan. Ada yang bertanya?
Silakan. Gak apa-apa. Belajar Bitcoin. Kalau setahu saya kan Bitcoin itu kan haram. Bitcoin itu haram atau terus haram? Baik. Yang pertama, ya yang perlu kita ketahui adalah bahwa alat tukar yang menjadi sesuatu yang berharga yang ada di tengah-tengah masyarakat adalah uang yang kita sama-sama kenali. Maka pada saat seseorang itu membeli suatu aset, ya, atau dia menukarkan uangnya dengan suatu benda yang berharga, maka benda yang berharga tersebut harus memiliki fisik yang jelas. Harus memiliki fisik yang jelas. Dan tentu ini perlu ditelusuri lebih dalam lagi, ya. Apakah pada saat seseorang ini punya Bitcoin, ya kemudian dia memiliki harta yang fisik yang jelas atau tidak, ya kemudian kira-kira apakah dia bisa menukarkan dengan uang atau tidak, ya karena banyak ya hukum-hukum yang terkait dengan Bitcoin ini yang harus dipelajari lebih dalam lagi. Ya, jadi hati-hati pada saat kita mau bertransaksi dengan cara-cara yang baru ada, kita harus mempelajari dulu hukumnya, pastikan dulu bahwa itu halal, ya jangan sampai kita kemudian terjerumus dalam perkara-perkara yang haram tanpa kita sadari. Ya seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ustadz yang bertanya. Ada yang mau bertanya pakai kertas? Gak apa-apa kan ada beberapa kertas. Gak ketahuan ya. Jangan malu-malu ya kalau tanya ya. Malu bertanya, sesat di mana? Gak masalah ya. Bertanya gak masalah, asalkan dengan beberapa catatan. Yang pertama, di antara adab bertanya adalah bahwa bertanya untuk beramal. Karena ada sebagian orang pertanyaannya bukan untuk beramal, tapi untuk apa? Untuk menyalahkan orang lain. Ada tidak yang seperti itu? Nah itu hati-hati. Ya, jadi pada saat kita bertanya, kita untuk beramal. Ustadz, saya mau tahu tata cara sholat itu seperti apa? Ustadz, saya mau tahu cara sujud yang benar itu seperti apa? Kenapa dia bertanya? Karena dia mau mengamalkan. Dia mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua adalah bertanya ya dengan tutur kata yang baik. Ya, bertanya dengan tutur kata yang baik. Itu dua adab yang penting pada saat seorang itu mau bertanya. Apakah bisa kita masuk surga dengan tata cara sholat, dengan cara sholat tapi tidak pernah puasa? Perlu diketahui bahwa agama Islam ini dibangun di atas 5 fondasi. Dan 5 fondasi ini yang disebut dengan rukun Islam. Apa saja rukun Islam? Yang pertama, syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji. Apa maksud dari rukun Islam? Rukun Islam kata para ulama adalah fondasi untuk keislaman seseorang. Sebagaimana bangunan ini punya fondasi,
maka Islam juga punya fondasi. Kalau fondasi itu tidak ada, maka tidak ada Islam. Dan kalau salah satu fondasinya rapuh, maka bangunannya juga akan rapuh pula. Ya, sehingga seseorang yang meninggalkan puasa, dia tidak keluar dari agama Islam, dia tidak kafir, akan tapi dia mendapat dosa yang sangat besar. Dia mendapatkan dosa yang sangat besar. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita bahwa aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau didengarkan, semuanya didengarkan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, aku pernah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya adalah ada orang yang diikat kakinya di atas, kemudian kepalanya di bawah. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Lalu, ya, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan kedua bibirnya dirobek sampai bagian kepalanya, dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapa mereka? Kata malaikat, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, akan tapi mereka berbuka sebelum waktu maghrib. Bayangkan, ini orang yang puasa tapi buka puasanya itu sebelum maghrib. Maka bagaimana dengan orang yang tidak berpuasa? Ya, jadi pada saat seseorang tidak puasa, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang memiliki ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Ustaz izin bertanya, apakah kita berdosa ketika melihat perempuan yang tidak tutup aurat di jalan? Gimana? Dosa atau tidak? Dosa atau kira-kira? Tentu ya, melihatin perempuan, melihatin aurat perempuan nggak boleh. Ya, kemudian untuk apa wanita harus menutup auratnya? Kalau mereka nggak boleh dilihat. Akan tetapi para ulama mengatakan, kalau kondisinya seperti zaman sekarang, di setiap tempat kita melihat orang yang tidak pakai hijab, mereka membuka auratnya, maka kalau kita melihatnya tidak sengaja, melihat, nggak sengaja kita melihatin si perempuannya, jadi kemudian dia lewat, atau kita lagi beli sesuatu, pedagangnya ternyata nggak pakai hijab, ya kita melihat spontan saja, ya maka yang seperti itu para ulama mengatakan semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak sengaja ingin melihat mereka. Kita tidak sengaja ingin melihat mereka. Yang jadi masalah adalah kalau dia nggak pakai hijab, kemudian dilihat dan kepala kita nggak bergerak. Dia jalan ke kanan, kepala kita ke kanan. Dia jalan ke kiri, kepala kita ke kiri. Itu yang nggak boleh. Atau dengan sengaja kita buka di handphone kita, kemudian melihat aurat perempuan, itu juga semuanya terhitung dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana cara mendoakan orang yang sudah meninggal? Doakan sebagaimana kalian mendoakan diri sendiri. Angkat tangan kemudian berdoa, ya Allah ampuni ayahku yang sudah wafat, ya Allah ampuni kakekku yang sudah wafat, luaskan kuburnya, masukkan dia ke dalam surga, hapuskan seluruh dosa-dosanya, angkat derajatnya. Doakan dengan kebaikan-kebaikan. Ya, jadi caranya sangat mudah, sebagaimana kita berdoa seperti biasa. Apakah beristighfar untuk orang tua yang telah meninggal mendapatkan pahala yang besar? Tentu pahalanya sangat besar. Karena sebagian orang salah paham. Mereka memahami bahwa berbakti kepada orang tua itu pada saat mereka masih hidup. Padahal ini salah. Berbakti kepada orang tua adalah pada saat kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, maka kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, walaupun mereka sudah wafat. Bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat? Dengan mendoakan mereka. Ya, bersedekah atas nama mereka di dunia. Kalau kita punya uang sedikit, kemudian kita belikan misalnya makanan ini kita berikan kepada orang yang miskin, yang fakir, yang membutuhkan makanan tersebut. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah wafat, maka itu akan sampai kepada orang tua kita. Karena sedekah adalah amalan yang bisa kita lakukan dengan diniatkan untuk orang yang sudah wafat. Ya, jadi ini cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah wafat, sehingga tetap kita berbakti kepada mereka.
Ya, dan pahalanya sangatlah besar sebagaimana pahala seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita mengajarkan teman kita bermain game, apakah setiap bermain game kita akan mendapatkan pahala? Pertanyaannya salah ya. Harusnya apa? Apakah mendapatkan dosa? Maka main game, ya main game. Kalau di dalamnya ada unsur-unsur keharaman, maka hukumnya haram. Contoh misalnya di dalamnya ada gambar-gambar wanita yang nggak pakai, yang auratnya itu terbuka, apalagi kalau ada unsur perjudian, ya maka jadi haram. Tapi kalau game atau permainan itu halal, maka nggak masalah. Contohnya seperti memanah misalnya, atau main bola, main basket, itu semuanya permainan dan halal, alhamdulillah. Sehingga kalau ada unsur-unsur yang haram, maka dia hukumnya menjadi haram. Ya, jadi harus dilihat dulu gamenya seperti apa. Apa hukumnya menikahi sepupu? Siapa yang mau nikah? Ayo, siapa yang mau nikah? Ya, jadi sepupu itu bukan mahram. Kalian pernah dengar mahram? Apa itu mahram? Arti dari mahram adalah yang haram untuk menikah. Sehingga kita laki-laki adalah mahram untuk ibu kita, betul tidak? Kenapa mahram? Karena kita haram untuk menikah. Kita mahram untuk anak, adik perempuan kita, untuk kakak perempuan kita. Kenapa? Karena kita diharamkan untuk menikah dengan mereka. Jadi yang namanya mahram adalah haram untuk menikah. Ya, maka sepupu itu bukan mahram, sehingga boleh untuk menikah. Bagaimana cara menanggapi teman yang bikin marah? Oh, yang bikin nah, tulisannya kurang bagus ini. Yang bikin marah mungkin maksudnya ya. Tentu ya, kita itu harus berhati-hati dalam bersahabat dan berteman. Apa maksudnya berhati-hati? Ada pepatah Arab yang mengatakan as-sahibu sahib. Sesungguhnya teman itu akan menarik seseorang. Apa maksudnya menarik? Dia akan menarik entah kepada kebaikan atau kepada keburukan. Makanya seseorang harus berhati-hati dalam berteman. Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Sesungguhnya seseorang itu di atas agama temannya. Tolong tenang. Ya, jangan ada yang bercanda. Semuanya duduk yang rapi. Ya, duduk yang rapi, jangan bercanda. Nabi SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Sesungguhnya seseorang itu di atas agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya kalian memperhatikan dengan siapa kalian berteman. Ya, jadi harus pilih-pilih teman. Ya, dan pada saat ada teman kita yang melakukan dosa dan kesalahan, maka ditegur. Jadi nasihati baik-baik. Ya, kemudian sambil didoakan agar dia bisa berubah sikapnya, berubah kebiasaan buruknya. Ya, sehingga maksudnya adalah bahwa kalau ada teman kita yang melakukan dosa atau kesalahan, maka tugas kita adalah meluruskan. Kita kasih tahu baik-baik. Ya, dan itu tidak masalah ya. Justru itu adalah sifat kepedulian kita kepada teman kita. Kalau kita peduli kepada teman kita pada saat dia melakukan kesalahan dan dosa, maka kita tegur. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah cukup ya apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bisa semakin semangat adik-adik sekalian dalam belajar ilmu agama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Andi atas PLC. Baik, untuk anak-anak sekalian, sekarang telah waktunya untuk membereskan meja-meja, ya. Jangan sampai membiarkan sampahnya. Tolong lihat masing-masing di bawah mejanya diambil, ya. Oh gitu. Insyaallah. Rupanya kemarin kayaknya ada miss call di arah juga. Dia nanya kayak nanyain anti dia ada apa kayak gitu. Oh iya. Saya Anda mau istirahat? boleh siap. Istirahatnya boleh ya. Oke, mau.